Ya, saya pikir yang mulia begini, karena ini kan, kita yang mulia, mohon maaf yang mulia, ini bukan soal menganalisa yang mulia, ingin membuktikan tentang bahwa ini ada sedikit di sini tempering, kan begitu. Kalau membuktikan tempering, tidak menganalisa yang mulia, tapi membuktikan. Jadi itu dia harus zooming. Jadi gini yang mulia, ketika mereka ini juga melakukan, kan yang aslinya kan ada di penuntut umum, kemudian dengan alatnya ahli ini dia zooming, jadi dapatlah gambar itu. Nah sekarang kita juga harus dibolehkan juga melakukan hal yang sama, kita zooming dengan teknik kita, ya kan, supaya kita buktikan bahwa yang dilakukannya itu nggak benar, gitu loh yang mulia. Jadi kalau tetap juga yang diputarkannya itu adalah barang milik dia, kita analisa, ya nggak ada gunanya. Karena barangnya ya itu juga. Itu juga. Tapi justru kita membuktikan bahwa yang dilakukannya itu adalah tidak benar. Jadi harus kita buktikan dengan alat kita bisa zooming sendiri. Nah, yang kau lakukan ini, metodemu nggak benar, ini, gitu. Jadi kalau dia hanya tampilkan, nggak ada gunanya yang mulia. Sama saja kita analisa. Ini kan kita kan tidak menganalisa gambar, kita membuktikan ada tempering, beda yang mulia. Jadi oleh karena itu, karena ahli ini sudah menampilkan secara terbuka di sini, menurut pemahaman kami, seharusnya apa yang ditampilkannya itu adalah milik pengadilan, bukan milik pribadi dia lagi. Kalau dia bawa pulang dan di pengadilan tidak berwenang memilikinya, itu sama dengan berarti bukti itu tidak boleh dipakai sebagai bukti di pengadilan ini. Tetapi kalau memang dia sudah tampil jadi ahli, semua yang disampaikannya di ruang sidang ini milik pengadilan. Oleh karena itu, yang mulia majelis hakim bisa memerintahkan supaya itu tinggal di sini dan diaudit oleh ahli kami. Setelah di zooming atau diperiksa oleh ahli kami, kemudian ternyata ada perbedaan, maka kewenangan yang mulia lah yang mempertimbangkan dan memutuskan yang mana nanti yang mau diterima. Soal berbeda pendapat itu biasa. Apakah mau menilai secara yang benar atau tidak, itu kewenangan yang mulia. Itu pemikiran kami. Jadi ahli yang sudah ditampilkan ini tidak berwenang mengatakan tidak memberikan. Kalau dia begitu, semua orang bersaksi ini pulang bukti ke rumah nggak ada bukti. Semua orang itu namanya tidak bertanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab sebagai saksi, maka segala yang diucapkannya di rekod di pengadilan dan segala yang sudah diperagakannya di sini adalah itu menjadi milik pengadilan. Dan karenanya pengadilan yang berwenang menentukan itu diserahkan pada siapa. Itu permohonan kami yang mulia. Otto Hasibuan tampak mencoba membongkar peranan licik saksi ahli yang didatangkan oleh jaksa saat persidangan Jessica. Otto mengungkap ada tempering atau editan dalam video CCTV yang dibawa oleh saksi ahli dari jaksa. Namun anehnya, saksi ahli tersebut justru membawa pulang barang bukti tersebut dan tampak enggan jika bukti tersebut dianalisa oleh saksi ahli digital forensik dari pihak Jessica. Dari Pak Nuh sudah menjelaskan bahwa apabila memang mau diuji itu harus apple to apple, softwarenya pun harus sama, dan itu adalah ini sudah dibawa softwarenya. Kalau memang ahli dari penasihat hukum ingin melakukan pengujian memakai ini, yang memandu adalah ahli dari PH, yang mengoperasikan adalah Pak Nuh dengan asistennya. Itu saja, tetap software sama, jadi apple to apple masih tetap terjaga. Yang kedua itu BB flash disk, itu kan yang diuji flash disk. Yang diuji flash disk itu ada pada kami dan tinggal dilakukan pengujian saja, bisa secara langsung di sini untuk alat yang sama. Itu apple to apple-nya. Selain itu untuk hasil pengujian keterangan ahli yang disampaikan di persidangan, kami tidak sependapat dengan keterangan dari penasihat hukum yang mengatakan itu menjadi milik pengadilan, karena itu bukan barang bukti. Itu bukan barang bukti. Kembali lagi, yang dilakukan penjelasan oleh ahli M. Nuh pada saat itu bukanlah barang bukti yang disita. Oleh karena itu adalah kepemilikan
Pak Nuh, bukan lagi kebenaran pengadilan. Itu jadinya. Tapi itu masuk ke dalam keterangan ahli. Yang mulia, kalau izinkan kami menanggapi sedikit, kalau memang itu tidak milik pengadilan, maka saya setuju kalau memang itu tidak bisa dipakai sebagai keterangan ahli lagi di sini. Kalau Bukan, itu kalau saya maaf setuju. ya, saya boleh. Bukan Karena itu. biar bagaimanapun, Salah. semua keterangan ahli yang disampaikan di sini itu milik pengadilan. Yang diucapkan dengan lisan, yang dipresentasikan dengan alat, yang sudah terekam di sini tapi hanya dibawa pulang, bagaimana? Bagaimana kita melihat, bagaimana pengadilan melihat gambar itu kalau itu dibawa pulang? Apa hanya keterangan saja? Yang ditampilkan oleh ahli ini kan ada gambar, ada penjelasan dengan alat. Tapi kalau prestinya dibawa pulang, hanya keteranganlah yang menjadi catatan pengadilan, gambarnya kemana? Momen selanjutnya, para jaksa dan juga saksi ahli di kasus Jessica tampak gelisah ketika Rismond Sianipar dan Otto Hasibuan menskakmat perihal sumber video CCTV yang ditampilkan oleh Muhammad Nuh, saksi ahli IT dari pihak jaksa. Gelagat jaksa tampak tidak terima dengan sikap kritis dari Otto. Ya, makanya Mungkin saya ahli juga, ahli kita mungkin ada memberikan pendapat. Terima kasih Yang Mulia. Perihal distorsi dalam dunia image dan video processing itu tidak mengindikasikan adanya konsistensi dari pergerakan-pergerakan yang kita indikasikan. Kita memiliki 4 bahan pembanding dan memiliki konsistensi pergerakan yang menjadi indikasi tempering. Satu. Yang kedua, flash disk yang ada di tangan saksi ahli itu telah dibawa pulang. Apapun yang dilakukannya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, konsistensi yang kami dapatkan dari berbagai sumber itu sudah menjadi indikasi kuat adanya tempering. Terima kasih. Saya mau menambahkan yang mulia tentang source file. Kalau ahli merasa menjadi ahli digital forensik, harusnya tahu namanya timestamp analysis. Credited dan modified sama itu menunjukkan bahwa that's new file, hasil extraction, dan itu dipegang sama teman-teman JPU. Silakan, gak ada masalah. Kenapa harus takut? Katanya mau pembuktian materi itu. Why not? Saya ada jalan keluar yang mulia. Mungkin sebagai usul. Apa yang diperiksa ahli ini kan berasal dari flash disk dan juga kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Karena kan tidak disita juga, tidak diambil di cara pengambilannya. Ya, jadi berarti kita komit yang diperiksa oleh ahli itu kita nggak tahu asal usulnya. Nah, jadi sekarang intinya kalau debator yang mengaku dan sebagainya kan kita juga nggak tahu. Sekarang kita sudah punya bukti yang ditayangkan oleh Kompas TV yang boleh kita hadirkan mereka juga di sini. Oh, pasti mereka juga tidak berrekayasa kan? Mungkin Kompas TV berrekayasa. Jadi, oke, biarlah itu dengan tetap dengan keterangan dia, dengan flash kejadian, tapi izinkan juga orang ini juga sudah membuktikan dengan tadi itu dianggap juga sebagai sumber yang sama. Jadi, biarlah majelis nanti menilai. Artinya bukti yang sumbernya itu juga kita tidak tahu asal usulnya dia punya flash di situ. Ini justru kita tahu bersumber dari dia punya. Kan begitu? Lebih valid kita punya karena sumbernya adalah dari dia punya. Sedangkan yang dia punya kita tidak tahu sumbernya dari mana karena tidak ada berita acara pengambilannya dan tidak ada case-nya. Jadi kalau begitu biarkan saja yang mulia memutuskan, tapi dengan catatan dianggap sumbernya itu sama. Sandi Handika ini sangat sensitif, kritis dia terhadap chat message ya,
Jessica, kedatangan Jessica pada pukul 15.30 WIB. Tetapi untuk chat, aktivitas chat Jessica yang 16.29.18 dan 16.29.23 WIB, ya, itu diabaikan dan sengaja dihilangkan fakta itu pada persidangan, ya. Pada video sebelumnya sudah kita buktikan, ya, aktivitas chat Jessica pada pukul 16.29.18 ya dan 16.29.23 WIB itu diganti oleh Muhammad Nuh Al-Azhar sebagai pergerakan Jessica menoleh-noleh. Itulah kualitas si perekayasa dan penipu Muhammad Nuh Al-Azhar, ya. Menghampiri Anda, di situ di dalam CCTV dijelaskan juga oleh dua ahli digital forensik, yaitu M. Nuh dengan Christopher, bahwa terlihat ada gerakan dari Anda di tas. Setelah itu juga ada gerakan Anda memegang gelas Vietnamese Ice Coffee. Mungkin kita tampilkan dulu yang mulia. Coba gerakan yang mulia. Yang Christopher ini nggak bisa diputar lagi yang mulia. Karena kemarin kita minta juga diputar nggak dikasih. Kok sekarang bisa muncul lagi Christopher? Nggak, ini yang di BB. Yang flash disk, yang boleh diputar itu hanya dalam barang bukti aja. Flash disk, iya. Yang kami putar yang di flash disk. Bukan yang dari Christopher. Bukan. Iya. Tapi keterangan Christopher mengatakan itu. Bayangkanlah, ya. Jadi penipuan dan kata-kata si perekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto itu kan dipakai sebagai rujukan Sandi Handika, kan. Bagaimana ada pergerakan tangan itu, ya, padahal ya kamera 7 ya, tadi buktinya sudah saya tunjukkan, kan, sudah direkayasa, dikaburkan dengan downscaling, ya, secara spasial maupun temporal. Itulah jadi rujukan fakta-fakta penipuan tersebut di persidangan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Dia dijadikan rujukan, kan, pertanyaan oleh jaksa Sandi Handika kepada Jessica ketika dihadirkan sebagai terdakwa. Itulah, bayangkan ini. Inilah wajah mengerikan dan menyesatkan dari peradilan sesat di Republik ini. Lagi-lagi terbongkar kecurangan yang dilakukan jaksa Sandi Handika saat persidangan Jessica. Rupanya, jaksa Sandi menyembunyikan fakta kejadian yang justru bisa membebaskan Jessica Wongso dari tuduhan membunuh Mirna. Pasalnya, dengan liciknya, jaksa Sandi menuduh Jessica menoleh-noleh dan mengambil sesuatu dari tas. Tuduhan jaksa Sandi tersebut ternyata didasarkan dari video CCTV yang sudah diedit dan diganti oleh saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher. Padahal, dalam CCTV asli, Jessica pada saat itu sedang memegang handphone dan sedang mengirim chatting pada grup yang berisikan Mirna, Hani, dan Vera. Jaksa Sandi sengaja mengubah kebenaran tersebut. Tak hanya itu, ternyata selama persidangan, jaksa Sandi sengaja membantu menggiring skenario agar Jessica terjebak dan tampak salah di persidangan. Akan saya tunjukkan, ya, bukti chat Jessica pada pukul 16.29.18 dan 16.29.23, ya, yang tidak pernah dipertanyakan oleh para jaksa-jaksa ini, ya, mulai dari Ardhito Moardi, Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, Sandi Handika, Hari Prabowo maupun Melanie Wubung, ya, 16.29.18 dan 16.29.23. Karena apa? Karena pergerakan Jessica memegang HP ketika melakukan chat, ya, sudah diganti oleh Muhammad Nuh Al-Azhar menjadi pergerakan menoleh-noleh. Itulah, ya. Inilah dia bukti chat Jessica pada 16.29, ya. Ya, ini grup ininya, chatnya, anggotanya, ya. Ya, anggota, ini aplikasinya, ini pengirim,
Jessica Kumala Wongso, ini body chatnya ya, message-nya. Nah, ini dia pukulnya. Nah. Ya, jadi Jessica ya melalui data ini yang diekstrak dari mobile data 162918 dan 162923 itu ada ya. Oh, udah di sini bangku enak ya. Jadi ini data ini ya, bukti chat ini tidak pernah dipakai bahkan ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Kenapa? Ya karena kamera 7 sudah direkayasa oleh Muhammad Anwar Al-Azhar mulai dari 1557 sampai 18 sekian itu. Ya. Dan ini 162918 dan 162923. Jadi sudah diganti pergerakan Jessica itu menjadi pergerakan menoleh-noleh. Sudah saya buktikan di video sebelumnya. Inilah rekayasa mereka ya. Jadi sangat sulit kita ya menyimpulkan bahwa mereka jaksa-jaksa ini tidak berkomplot dengan Muhammad Anwar Al-Azhar. Kenapa mereka sembunyikan fakta ini gitu loh. Sementara nanti video yang saya tunjukkan ya, Jaksa Sandi Handika ini begitu kritis dengan message chat yang nggak penting ya, kedatangan Jessica di 1530 WIB. Ya, ini saya tunjukkan videonya. Dia kritis untuk message yang membuktikan kedatangan Jessica di 1530 WIB. Kelicikan Jaksa Sandi ini diungkap oleh Rismon Sianipar, di mana terlihat jelas saat persidangan, Jaksa Sandi ingin membuat Jessica tampak seperti pembohong. Hal itu Jaksa Sandi lakukan dengan mencecar soal chat kedatangan Jessica di grup. Jaksa Sandi melanjutkan aksinya dengan menuduh Jessica menoleh-noleh, padahal hal itu tak pernah dilakukan oleh Jessica. Pagian. Oh iya. Ya itu berangkat dari rumah jam berapa sampai di GI jam berapa, Anda masih ingat? Saya mengatakan sekitar jam 1 sesudah saya makan di rumah. Lalu jam 1. Berangkatnya sekitaran jam 2:30-an, pokoknya antara jam 2 sampai jam 3 deh. Saya kurang begitu merhatikan waktu. Terus udah gitu sampai di sana ya antara jam 3 lewat sampai jam 4 kurang. Jam 3 lewat sampai jam 4 kurang. Ada sempat dalam percakapan WA juga Hani menanya sudah di mana, atau Mira menanya sudah di mana. Anda bilang masih di jalan. Iya, lagi di jalan. Lagi di jalan ya. Itu kalau di catatan WA-nya jam 15.30. Tapi dalam tadi video juga waktu Anda pertama kali masuk itu jamnya 15.30 juga. Maksudnya seperti apa? 15.30 Anda bilang masih di jalan, satu lagi Anda sini sudah ada di Olivier. Sebenarnya sebelum saya masuk, 1 detik sebelum saya masuk ke Olivier aja saya masih akan tetap bilang saya lagi di jalan. Belum, nggak bilang kalau itu sudah di GI. Kan ditanya lagi di mana? Sandi Handika ini ingin membangun profil itu Jessica berbohong ya, dengan menekankan perbedaan itulah ya. Jadi di sini dia sangat kritis. Sangat kritis dengan waktu kedatangan Jessica 15.30 WIB ke Cafe Olivier ya, ingin membangun profil Jessica pembohong gitu. Nah, inilah kekritisan dia terhadap chat messages yang diekstrak oleh Herman Franciscus. Tapi cukup sampai di situ saja dia kritis. Gitu loh. Tetapi ketika aktivitas chat Jessica pukul 16.29.18 dan 16.29.23 WIB, mereka mengabaikan dan bahkan menyembunyikan fakta tersebut. Inilah cari pembenaran untuk menang-menangan saja ini para jaksa ini, ya kan? Gitulah. Nggak penting aja waktu datang aja dia kritis. Masa pergerakan Jessica melakukan chat itu diabaikan dan disembunyikan.